Selamat pagi, Romo Agustin. Selamat pagi untuk semua orang-orang yang masih bersikukuh dengan harapannya, namun fakta dan kenyataan telah memupuskan semua harapan itu. No, 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 no. Dari kemarin ada banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman bahwa kenapa seorang wakil rektor 3 menghadiri acara pelantikan Ormawafia? Kenapa Himaprodi Administrasi Bisnis itu dilantik oleh seorang dekan? Kenapa? Maka jawaban satu-satunya yang kemudian bisa saya berikan adalah satu. Karena Ketua Program Studi Administrasi Bisnis atau biasa dikenal dengan Pak Dadang tidak mau bertanggung jawab, melalaikan tugasnya dan meninggalkan kewajibannya sebagai Ketua Program Studi Administrasi Bisnis. Kenapa demikian? Karena dalam aturan rektorat itu dijelaskan bahwa yang melantik Himaprodi itu seharusnya adalah Kaprodi. Kalau kemudian kemarin dekan itu melantik, apakah itu dinilai tidak sah? Sah. Sebagaimana penjelasan Wakil Rektor 3 ketika acara itu, yaitu ada statuta yayasan. Ada statuta yayasan yang menjelaskan bahwa yang bisa melantik itu kalau gak dekan, ya Kaprodi. Karena Kaprodi kemarin tidak hadir dan tidak mau melantik serta tidak mau memberikan surat kepengurusan, maka yang melantik adalah dekan. Nah, itu sesuai dengan asas lex superior derajat legi inferior, di mana asas yang umum itu dapat mengesampingkan asas yang khusus. Nah, itu aturannya. Jadi kemudian kepengurusan himpunan administrasi bisnis sampai hari ini Azhar ini tetap dinyatakan sah. Nah, tapi saya kan tidak berhenti pada pelantikan. Saya bertanya-tanya kemudian, kenapa kemudian seorang ketua program studi ini tidak mau menghadiri acara itu, tidak mau melantik himpunan mahasiswa administrasi bisnis itu? Setelah dicari dan saya menemukan informan satu. Ini informan A1 saya menyatakan bahwa ada 3 alasan kenapa kemudian ketua program studi ini tidak mau melantik dan tidak mau memberikan surat kepengurusan. 1, karena Azhar, ketua terpilih ini yang sudah dilantik juga, dianggap tidak mampu. Yang kedua, Azhar ini dianggap tidak sejalan. Dan yang ketiga, Azhar ini dianggap cacat dalam pemilu. Ini saya tidak tahu indikator dari mana yang kemudian dapat 3 kesimpulan itu. Cuma ini informasi A1 bahwa ketua program studi menyatakan itu. Pertama, Azhar dinilai tidak mampu. Alasannya karena dia tidak pernah mengabdi dalam himpunan mahasiswa administrasi bisnis, sehingga dia dinilai tidak mampu. Pertanyaannya saya sekarang, Jokowi itu pernah nggak jadi menteri? Gak pernah jadi menteri, tapi beliau itu bisa memimpin Indonesia sampai 2 periode. Dan sah-sah saja, tidak ada permasalahan. Malah banyak prestasi-prestasi meskipun ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, itu perihal Jokowi ya. Kita lanjut ke yang kedua. Dinilai tidak sejalan. Azhar ini dinilai tidak sejalan. Saya muncul kemudian benar. Dalam pikiran, dalam benak hati saya mencari tahu pengalaman-pengalaman Azhar, kemudian sosial medianya Azhar itu seperti apa, lingkungan sosialnya bagaimana. Saya cari tahu. Tidak ada kemudian yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di Universitas Islam Malang, dengan nilai-nilai yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, dengan nilai-nilai yang kemudian ada di program studi administrasi bisnis. Gak ada yang kemudian bertolak belakang dengan visi misi Unisma, bertolak belakang dengan visi misi VIA, bertolak belakang dengan visi misi administrasi bisnis. Nggak ada. Tidak ada yang bertolak belakang. Pertanyaan saya, di mananya yang tidak sejalan? Jangan-jangan yang tidak sejalan itu adalah ketua program studinya. Jangan-jangan ini bukan sangkaan atau praduga, enggak. Jangan-jangan yang tidak sejalan itu ketua program studinya, tidak sejalan dengan visi misi Unisma, tidak sejalan dengan Fakultas Ilmu Administrasi, tidak sejalan dengan administrasi bisnis. Jangan-jangan karena saya tidak menemukan indikator yang kemudian Azhar ini tidak sesuai. Selama Azhar ini sebagai pimpinan administrasi bisnis sesuai dengan nilai-nilai Unisma, nilai sesuai dengan nilai-nilai Fakultas Administrasi, lalu apa masalahnya? Kalau tidak sesuai secara personal, harusnya dipertanyakan adalah mungkin personalnya ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Unisma. Ini hanya jangan-jangan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu Azhar dinilai cacat dalam pemilu. Pertanyaannya saya, apakah ada gugatan dalam kontestasi pemilu, dalam kontestasi pemilu raya? Ada gugatan? Tidak ada.
Tidak ada kesalahan-kesalahan, tidak ada keanehan-keanehan, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang kemudian diusut menjadi suatu permasalahan sehingga kemudian itu dikatakan ini cacat secara menyeluruh. Itu tidak ada. Jadi sebenarnya 3 alasan yang mengakibatkan ketua program studi administrasi bisnis ini atau Pak Dadang itu tidak mau menghadiri acara pelantikan, tidak mau melantik dan tidak mau meng-SK-kan, alasannya itu kayak balon. Indah, warna-warni, tapi gak ada isinya. Dulu saya berharap Pak Dadang ini atau ketua program studi administrasi bisnis ini dapat bersikap bijaksana atas segala peristiwa yang pernah beliau lalui. Masalah ADART lah, kemudian masalah itulah ya, masalah itu. Jadi saya berharap beliau kedepannya itu akan bersikap bijaksana. Ternyata entah beliau kebingungan atau bagaimana, sampai hari ini malah menambah masalah gitu. Harusnya kan permasalahan yang sudah ada itu diselesaikan. Jadi saya mengiranya itu permasalahan-permasalahan yang dari dulu ada itu akan diselesaikan. Ternyata tidak, malah dibiarkan dan ditambah besarkan. Mulai dari ADRT yang kemudian disahkan, beliau mengatakan bahwa beliau baru tahu masalah itu, sehingga beliau mengiyakan bahwa ya benar, ini tidak benar, itu kan. Tapi di balik antara benar dan salah itu, saya tidak ingin membahas benar dan salah sebenarnya. Saya hanya ingin membahas bahwa mana yang kemudian baik untuk dilakukan, mana yang kemudian baik untuk tidak dilakukan. Dan ini adalah perspektif saya. Bagi saya kan sebenarnya konstruksi sosial atau konstruksi pola pikir yang sudah dibangun sejak dulu itu bagi saya tidak baik. Karena itu nanti akan mengakibatkan pandangan atau perspektif bahwa pimpinan organisasi itu, pimpinan-pimpinan itu yang punya kekuasaan dan wewenang itu bisa melakukan tindakan sewenang-wenang meskipun itu bertolak belakang dengan aturan. Hal itu yang kemudian saya tidak ingin terjadi di ruang lingkup administrasi bisnis, yang terjadi di ruang lingkup mahasiswa itu. Saya tidak ingin terjadi itu. Jadi pokok yang kemudian ingin saya sampaikan adalah di sana sebenarnya. Jadi kemudian kita ingin melakukan tindakan baik menurut kita, niat kita baik, namun itu bertolak belakang dengan aturan, maka perlu diperbaiki. Jangan malah ditabrak gitu loh. Saya tidak pernah melihat Jokowi ketika kemudian memimpin negara ini dan ada kasus pandemi Covid di seluruh dunia, kemudian dia mengeluarkan kebijakan atas nama kepentingan pandemi Covid, saya mengeluarkan kebijakan ini, gak ada. Jadi meskipun niatannya baik, dia tetap tidak menabrak aturan-aturan yang ada. Saya kira setelah kemudian beliau paham masalah ADART itu, beliau akan memperbaiki itu, akan kemudian mengkomunikasikan itu dan merubah pola pikir itu. Konstruksi sosial yang sudah terbangun sejak dulu akan diubah. Ternyata tidak. Makanya kemudian ada kekecewaan dalam diri saya kenapa kemudian beliau bisa bertindak seperti itu. Jadi sebenarnya bagi saya alasan-alasan beliau, satu, tidak masuk akal, dan yang kedua, mau tidak mau Azhar ini tetap akan diakui dan sah karena sudah dilantik juga oleh dekan ya, meskipun kaprodinya gak mau tanggung jawab, gak apa-apa. Namun dibalik semua itu, apakah setelah pelantikan ini semuanya selesai? Tidak. Apakah kemudian permasalahan Azhar ini akan selesai? Tidak. Tidak akan selesai. Karena permasalahannya bukan hanya perihal pelantikan, bukan perihal ia dilantik atau tidak, bukan. Permasalahannya ialah bagaimana konstruksi pola pikir ini tidak dibenarkan oleh sebagian orang, tapi sama-sama mau menerima apa yang sudah terjadi dan menjadi kenyataan. Kenyataan bahwa ada aturan ini diterima. Kenyataan bahwa Azhar sekarang sebagai ketua terpilih itu diterima. Sampai sekarang kan tidak. Senior ini sampai sekarang tidak mau mengakui kepemimpinan Azhar. Saya bukan ingin mendukung Azhar supaya diakui oleh banyak orang, tidak. Cuma sikap itu selaku senior itu tidak baik. Dalam artian itu nanti akan menjadikan mental pemuda masa depan harapan bangsa yang tidak mau menerima kenyataan dan tidak mau menyelesaikan masalahnya. Kalau memang ada permasalahan ya diselesaikan. Dan bagi saya, pandangan saya, permasalahan ini bisa sebesar ini, bisa terjadi seperti ini karena ketua program studi administrasi bisnisnya sebenarnya. Coba dari awal permasalahan ini diselesaikan, maka sebenarnya selesai. Karena orang-orang senior yang ada, yang senior ini,
akan memberikan keputusan dan tindakannya sesuai dengan ketua program studinya. Karena ini sudah menjadi suatu kesatuan sebenarnya. Jadi konstruksi sebenarnya, sudah jadi konstruksi. Jadi kalau satu ini bilang A, maka yang lain harus A juga. Mau gak mau harus A. Konstruksi sosial itu yang kemudian sebenarnya harus diakui dan diubah kalau itu tidak baik gitu. Nah, selain kasus itu juga sampai sekarang ini teman-teman kan juga perlu tahu, perlu paham perihal kejadian ini agar kemudian kita sama-sama tahu permasalahannya yang ada di sekitar itu apa. Sampai sekarang mungkin ini masalah remeh-temeh ya, mungkin masalah remeh-temeh. Akun sosial media himpunan mahasiswa bisnis itu sampai sekarang nggak dikasih izin. Jadi ketuanya sekarang ini minta ke ketua yang kemarin itu untuk kemudian berbicarakan tentang hal itu. Ternyata sampai sekarang nggak direspon, nggak dikasih izin. Ini kemudian pertanyaannya saya, apa sih masalahnya gitu loh? Masalahnya apa? Kalau emang panjenengan tidak mau mengakui kepemimpinan Azhar, ya sampaikan. Tidak mengakui karena apa? Jangan kemudian tidak jelas. Nah itu harus diflorkan, harus dijelaskan. Kalau 3 alasan tadi yang disampaikan oleh ketua program studi itu 3 alasan yang tidak sejalan lah, tidak sesuai, kemudian tidak cacat dalam pemilu, kemudian tidak mampu lah, itu disampaikan bagian mananya yang tidak mampu, bagian mananya yang tidak sesuai, bagian mananya yang cacat, itu di bagian mananya. Jadi sebenarnya saya berharap bahwa sikap-sikap dan tindakan-tindakan dilakukan oleh orang-orang dalam himpunan mahasiswa bisnis tahun kemarin itu bersikap bijak lah. Jangan semacam kayak anak kecil. Ada masalah ya diurus, diselesaikan. Bukan malah main kucing-kucingan. Jadi karena bagi saya medsos itu penting. Dalam era-era seperti ini kan penting. Kalau kemudian medsos itu yang sudah dibangun sejak lama oleh para senior-senior, oleh para pendahulu, oleh para orang yang kemudian mengidekan, mengalokasikan idenya untuk kemudian membuat medsos agar kemudian kita dapat eksis dan orang-orang dapat tahu apa yang kemudian kita kerjakan, dipatahkan hanya karena ego seorang senior yang tidak mau menerima kepemimpinan seorang Azhar yang sah, entah secara pemilu, secara administrasi, semuanya sah. Jadi hal-hal ini pelajaran-pelajaran ini penting. Karena orang-orang di sekitar kita itu lebih banyak menerima pengalaman untuk sebagai sikap, sebagai landasan untuk kehidupan di masa depan daripada teori-teori yang dijelaskan sebenarnya. Jadi kalau kemudian sekarang kita melihat seorang ketua program studi yang sewenang-wenang gitu kan, karena dia seorang program studi gitu, kalau dia gak ada terus 50 kamu dilantik, gak bisa dilantik, enggak. Jadi sikap sewenang-wenang itu, sikap pelalaian tugas dan kewajiban itu akan dilihat oleh semua orang. Dan bagaimana kalau kemudian orang yang tidak paham malah membenarkan apa yang dilakukan oleh ketua program studi itu? Ini kan nanti akan terjadi hal-hal buruk yang kemudian tidak kita inginkan bersama. Jadi harapan-harapan yang kemudian ada oleh orang-orang pendahulu, harapan-harapan yang kemudian diinginkan di masa depan, jangan hanya pupus atau jangan kemudian hilang hanya karena ego beberapa orang yang kemudian tidak mau menerima kenyataan. Saya paham bahwa kenyataan itu mungkin menyakitkan, tapi mau bagaimanapun kenyataan tetap harus diterima dengan lapang dada, bukan begitu? Saya kira itu, terima kasih telah menonton. Beginilah Ruminisia.